Kita lanjutkan ke kelompok berikutnya. Dipersilakan. Siapa? Halo, Kelompoknya Nurul Pitiah, Bapak. Nurul, bergabung? Hadir Bapak. Sama Oke, Fadil Nurul. Bapak. Ini Nurul presentasi sendiri atau bersama-sama dengan Fadil? Berdua sama Fadil Bapak. Fadil sudah bergabung? Fadil? Sudah, Bapak. Jangan dia masih pergi mancing, Fadil. Bisa di slideshow tampilannya biar lengkap ya. Oke, Nurul, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Nurulnya jadi perempuan. Nurul dipersilakan, Fadil yang muncul. Kita cari di mana sih Fadil ini? Fadil, biar kita bisa kita sematkan ke layar. Oke, Fadil di mana itu? Lagi di kampus, Pak. Jangan sampai presentasi naik pohon. Oke, silakan. Fadil duluan berarti ya. Iya, Bapak. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul pengembangan bahan ajar fisika kontekstual. Selanjutnya, jadi guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar harus mengubah paradigma lama menjadi paradigma pengajaran yang baru. Salah satu yang dilakukan guru adalah dengan menerapkan bahan ajar yang bervariasi dan bisa memanfaatkan hal-hal yang di sekitar yang dapat menarik minat siswa dan motivasi belajar siswa. Oleh karena itu, bahan ajar harus bisa merangsang, menantang, dan mengaitkan antara materi fisika dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan membantu siswa dalam memahami pelajaran fisika. Selanjutnya, bahan ajar fisika kontekstual itu merupakan bahan atau materi pelajaran fisika yang isinya merupakan berupa contoh-contoh kontekstual fisika yang disusun secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual. Nah, apa itu pembelajaran kontekstual? Pembelajaran kontekstual itu adalah konsep belajar yang membantu guru dalam memberikan contoh dan menghubungkan materi pelajaran dengan kondisi nyata siswa atau kondisi lingkungan kehidupan, menjadikan siswa dapat membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan dunia nyata, yaitu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam modul atau bahan ajar kontekstual dapat membantu siswa dan memudahkan siswa dalam belajar fisika dan meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga dapat mengikuti pelajaran dengan baik, diukur dari ketertarikan siswa untuk belajar, minat dan keingintahuannya dalam memahami konsep fisika. Selanjutnya tujuan pengembangan bahan ajar fisika kontekstual. Yang pertama ada menyediakan bahan ajar yang kontekstual, artinya bahan ajar dirancang agar berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari siswa dan bukan hanya teori abstrak saja. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran fisika secara aktif.
Siswa tidak hanya mendengarkan, tetapi juga berpartisipasi aktif melalui diskusi, eksperimen, dan observasi fenomena nyata. Yang ketiga ada membantu siswa memahami aplikasi konsep fisika dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi modern. Artinya konsep fisika dikaitkan dengan fenomena nyata dan inovasi teknologi, misalnya penggunaan energi, listrik atau gelombang dalam kehidupan modern. Yang keempat ada menghasilkan bahan ajar seperti modul EKPD maupun buku teks yang sesuai dengan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Pengembangan disesuaikan dengan tingkat kemampuan, gaya belajar, dan konteks lingkungan siswa sehingga lebih efektif digunakan. Selanjutnya ada manfaat pengembangan bahan ajar fisika konseptual. Yang pertama ada membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Siswa lebih antusias karena materi terasa dekat dengan kehidupan mereka sendiri. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan rasa ingin tahu siswa. Siswa terdorong untuk mencari tahu dan memahami fenomena fisika secara mandiri. Yang ketiga, memperkuat kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Siswa diajarkan untuk menganalisis masalah, mencari solusi, dan berpikir secara inovatif. Yang keempat, ada menumbuhkan keterampilan ilmiah dan pemecahan masalah. Siswa belajar mengamati, merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen, dan menarik kesimpulan seperti halnya yang dilakukan oleh ilmuwan. Yang kelima, ada meningkatkan relevansi pembelajaran fisika dengan dunia nyata. Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan berguna karena siswa melihat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dan teknologi saat ini. Itu saja, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nurul Fitiah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan konsep dasar pembelajaran kontekstual. Konsep dasar dari pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning adalah mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi nyata kehidupan siswa. Contextual teaching and learning menekankan bahwa belajar bukan sekadar menghafal informasi, melainkan mengalami, memahami, dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa prinsip utama dalam contextual teaching and learning, yaitu pertama, relating, artinya mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman nyata. Kedua, experiencing, di mana belajar melalui pengalaman langsung. Ketiga, applying, artinya menerapkan pengetahuan pada situasi baru. Keempat, cooperating, artinya belajar melalui kerjasama dengan teman. Dan kelima, transferring, artinya menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh pada konteks yang berbeda. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, siswa akan lebih mudah memahami konsep-konsep fisika dan mengaitkannya dengan kehidupan nyata. Next. Di sini ada jenis bahan ajar. Bahan ajar fisika kontekstual dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk, tergantung kebutuhan pembelajaran. Beberapa jenis bahan ajar yang umum digunakan antara lain, pertama modul, di mana modul ini merupakan bahan ajar yang dirancang agar siswa dapat belajar secara mandiri dengan langkah-langkahnya yang terstruktur. Selanjutnya buku teks. Buku teks ini berfungsi sebagai sumber utama pengetahuan yang berisi teori, penjelasan, dan contoh penerapan konsep fisika. Terakhir, LKPD. LKPD ini berisi aktivitas dan percobaan yang melatih siswa untuk berpikir ilmiah, menganalisis fenomena, dan menerapkan konsep fisika dalam kegiatan praktikum. Dengan memanfaatkannya ketiga jenis bahan ajar ini, guru dapat menciptakan pembelajaran fisika yang lebih aktif dan bermakna. Next.
Dalam mengembangkan bahan ajar fisika kontekstual, terdapat beberapa tahap penting yang dilakukan dalam tahap perancangan bahan ajar. Pertama adalah tahap analisis kebutuhan, di mana guru mengidentifikasi kesulitan dan kebutuhan siswa terhadap materi pembelajaran. Selanjutnya, tahap perencanaan, di mana tahap perencanaan ini menentukan tujuan pembelajaran, isi materi, serta metode dan media yang akan digunakan. Selanjutnya, tahap ketiga adalah pengembangan, di mana guru mulai menyusun bahan ajar berdasarkan hasil analisis dan perencanaan sebelumnya. Selanjutnya, dilakukan uji coba untuk melihat sejauh mana bahan ajar tersebut efektif dan mudah dipahami oleh siswa. Tahap terakhir adalah revisi dan validasi, di mana guru memperbaiki kekurangan bahan ajar agar hasil akhirnya lebih sempurna dan siap digunakan dalam pembelajaran. Next. Di sini ada contoh implementasi konsep fisika. Pertama, misalnya pada konsep hukum Newton, di mana guru dapat mengaitkannya dengan kegiatan sehari-hari, seperti mengayuh sepeda atau mendorong troli, serta dengan teknologi modern seperti sistem pengereman mobil. Selanjutnya pada konsep gelombang bunyi, di mana siswa bisa belajar melalui fenomena suara gema di gua dan kemudian memahami penerapannya pada teknologi sonar dan ultrasonik. Sedangkan pada termodinamika, siswa dapat mempelajari fenomena air mendidih dan menghubungkannya dengan cara kerja kulkas atau AC. Melalui contoh-contoh ini, siswa dapat melihat bahwa fisika tidak hanya ada di buku pelajaran, tetapi juga hadir dalam kehidupan dan teknologi yang mereka gunakan setiap hari. Next. Dari pemaparan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan bahan ajar fisika kontekstual merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui bahan ajar yang mengaitkannya teori dengan situasi nyata. Siswa dapat memahami konsep fisika secara lebih mudah, mendalam, dan menyenangkan. Pendekatan ini tidak hanya membantu siswa memahami penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi modern, tetapi juga menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, serta kemampuan pemecahan masalah. Selain itu, guru dapat berperan sebagai fasilitator yang menciptakan suasana belajar aktif dan bermakna. Dengan demikian, pengembangan bahan ajar fisika kontekstual sangat diperlukan agar pembelajaran fisika tidak ada lagi rasa kaku dan sulit, melainkan menjadi pengalaman belajar yang relevan, interaktif, dan bermanfaat bagi kehidupan nyata siswa. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.